Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, selama ini mereka yang kontra terhadap dakwah yang mereka sebut sebagai Wahabi, yang sesungguhnya dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka yang kontra mengatakan Wahabi adalah bentukan Yahudi. Wahabi adalah antek dari Yahudi. Bahkan seorang kiai mereka mengatakan bahwa Wahabi beragama tidak berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan dolar. Nah, apakah benar seperti itu, sobat-sobat? Wahabi ya beragama berdasarkan dolar, bukan dalil. Ya, kita buktikan ya dengan cuplikan video berikut ini. Siapakah sebenarnya yang ya tidak berdasarkan dalil tetapi berdasarkan dolar? Kalau Wahabi banyak pengikut itu bukan karena dalilnya kuat, tapi dolarnya yang kuat. Nah, mengapa begitu? Ustadz-ustadz Wahabi itu kalau baru diangkat mengajar, gajinya tiap bulan $1.500. Kalau sekarang 20 juta lebih. Karenanya walaupun mereka kita sampaikan dalil, itu kan dalil. Pasti mereka begitu. Bagi mereka dolar lebih penting daripada dalil. Kali ini kita akan kembali membantah orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah, menuduh dakwah tauhid, menuduh dakwah salaf sebagai dakwah yang dibackingi oleh orang Yahudi, yang didirikan oleh orang Yahudi, yang didukung oleh Syiah. Kemudian disebut juga bahwasanya dakwah sunnah ini adalah dakwah agen Amerika, agen Israel, ya, agen Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Yang dimana sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan semuanya kembali kepada mereka kaum muslimin. Justru orang-orang yang selama ini dituduh sebagai Wahabi, justru mereka ini menolak ketika ada tawaran-tawaran dari orang-orang Yahudi Israel, orang-orang Amerika. Ya, ini ada satu bukti kaum muslimin. Ya, sebuah berita dari halaman kumparan.com. Dan lagi-lagi berita ini kaum muslimin menjadi bantahan telak atas tuduhan orang-orang yang selama ini menuduh Wahabi itu adalah agen Yahudi. Ya, dakwah sunnah, dakwah yang menyerukan kaum muslimin untuk meninggalkan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, itu adalah dakwah agen Amerika, agen Israel, agen Yahudi. Ya, padahal tuduhan itu semuanya ya kembali kepada mereka, karena terbukti mereka itulah yang banyak anggotanya merupakan agen dari orang Yahudi, agen Amerika, agen Israel. Ya, langsung saja kita baca beritanya kaum muslimin ya. Dari kumparan.com kaum muslimin ya, cerita Din Samsudin 2 kali tolak undangan American Jewish Committee ke Israel. Nih fotonya Pak Din Samsudin. Ya, ini ex Ketua Umum Muhammadiyah kaum muslimin. Ya, ex Ketua Umum Muhammadiyah Din Samsudin mengaku pernah 2 kali diundang datang ke Tel Aviv oleh American Jewish Committee atau AJC. Namun dia menolak ajakan tersebut meski digoda diberikan uang. Ya, meski digoda bakal diberi uang. Ya, ini catat ini kaum muslimin ya. Ini. Ya. Saya 2 kali diundang oleh organisasi yang sama, American Jewish Committee, untuk berkunjung ke Tel Aviv
Dan saya katakan tidak. Ya, ini kata Pak Din Samsudin saat ditemui di wilayah Jakarta Timur pada Kamis 18 Juli 2024. Pak Din menilai siapa saja yang menerima ajakan dari American Jewish Committee dan memutuskan pergi ke Tel Aviv didorong aspek kebutuhan ekonomi semata. Tahu kaum muslimin ya. Jadi alasannya apa mereka pergi ke Israel ya. Maka dari itu dia menilai bohong apabila ada warga negara Indonesia yang pergi ke Tel Aviv dengan biaya pribadi. Nih, bohong kaum muslimin ya. Saya dapat memastikan itu tidak lepas dari dukungan finansial. Maka bohong besar kalau ada yang mengatakan kami pergi dengan biaya sendiri. Ini kata Pak Din Samsudin. Adapun terkait dengan kepergian 5 tokoh Nahdien yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, Pak Din mengatakan tindakan mereka tak berperasaan dan tak memakai akal sehat. Nah, ini sungguh tindakan yang tidak berperasaan dan tidak berakal pikiran dan tidak mungkin tidak ada maksud terselubung. Ini kata Pak Din Samsudin kaum muslim ini. Ini foto 5 tokoh NU yang pergi ke Israel kaum muslimin ya. Ini kaum muslimin. Nih, meski begitu, Din menilai tindakan yang dilakukan oleh 5 tokoh Nahdien itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi lagi di kemudian hari. Ini adalah pelajaran bagi rakyat dan warga negara, ya, bagi umat Islam khususnya. Janganlah bermain-main dan melakukan langkah di luar perasaan umat Islam. Ini sungguh mengganggu, mengusik dan menyakiti hati dan perasaan umat Islam Indonesia. Ini kata Pak Din Samsudin kaum muslimin ya. Dan dari berita ini kaum muslimin sudah jelas ya, bahwa orang-orang yang disebut Wahabi itu adalah orang yang paling anti dengan Yahudi, dengan Amerika, dengan Israel ya, apalagi diajak bekerja sama ya, itu paling anti. Kenapa kami katakan bahwa Pak Din Samsudin itu orang Wahabi? Karena sebelum ramainya dakwah Salafi ya, sebelum Salafi ini berkembang pesat, dulu yang disebut Wahabi ya Muhammadiyah. Dan kita tahu sekarang membuktikan orang Muhammadiyah pun menolak ketika ditawari untuk pergi ke Tel Aviv oleh AJC, American Jewish Committee, di mana American Jewish Committee ini petingginya menjadi pemateri di Masjid Istiqlal dalam acara seminar pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Jadi tahu ya arahnya seminar tersebut kemana. Ya jelas mengajak kaum muslimin untuk pro terhadap orang-orang Amerika, orang-orang Israel, dan secara umum orang-orang Yahudi ya, yang mereka ini ya menjajah saudara kita di Palestina kaum muslimin ya. Dan Pak Din Samsudin mengungkapkan ketika diundang oleh American Jewish Committee itu digoda bakal diberikan uang. Coba kaum muslimin. Jadi ini kan sekaligus bantahan untuk orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah wahabi ini disokong oleh Yahudi, disokong oleh orang Syiah, disokong oleh Amerika. Ternyata mereka sendiri ketika mendapatkan tawaran dari AJC untuk pergi ke Israel diterima. Nah, jadi kan jelas apa yang dikatakan kiai tersebut tidak terbukti bahwa Wahabi beragama berdasarkan dolar, bukan dalil. Itu saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.